Shalom, selamat pagi Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita pada minggu pertama bulan November ini belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema, manusia baru. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa, yang selalu memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ingin menjadi murid-Mu, kami ingin menjadi anak-Mu yang terus maju karena firman yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saat ini, waktu ini, kesempatan ini dalam tangan kemurahan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, kalau temanya manusia baru berarti ada manusia lama. Dan sebagai orang percaya kita pasti mengatakan ada manusia lama dan manusia baru, dan kita orang-orang percaya kepingin menjadi manusia baru, lalu berkembang, peningkatan daya ingat kita, daya nalar kita untuk menjadi manusia baru. Nah, untuk menjadi manusia baru ini kita digugah tentang kesadaran kita. Mari kita pelajari mulai dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, kita akan mengenali ciri-ciri manusia lama. Ya, ciri-ciri manusia lama. Dan ini mari kita lihat hidup kita. Ada enggak kira-kira dari ciri-ciri manusia lama itu yang masih ada di dalam hidup kita? Ciri manusia lama, pikirannya sia-sia. Yang dipikirkan bukan segala sesuatu yang berguna untuk kelak kemudian hari. Tetapi yang penting hari ini dia nikmati dengan cara mereka, dengan keadaan mereka. Hidup lama. Yang kedua, tidak mau bersekutu dengan Allah. Mereka merasa lebih mampu dari Allah. Sehingga hidup mereka diatur sendiri. Untuk bersekutu dengan Allah tidak mau, karena mereka dapat menentukan dirinya sendiri, bukan Allah yang menentukan hidup saya. Sehingga dia tidak mau bersekutu dengan Allah. Itu ciri manusia lama. Lalu perasaan mereka tumpul. Perasaan mereka tumpul itu mereka mengumbar hawa nafsu, lalu dengan serakah melakukan segala kecemaran. Segala kecemaran dianggap baik. Kalau kita lihat orang dunia, yang penting hari ini. Dan itu baik bagi saya. Tentang hidup masa depan tidak penting. Yang penting hari ini itu baik bagi saya. Dan yang mengerjakan baik bagi saya itu lebih banyak daripada orang yang bergaul dengan Allah. Oleh sebab itu, di dalam Alkitab dikatakan itu hidup yang lama. Karena kebodohan inilah mereka tidak membutuhkan Allah.
tidak membutuhkan keselamatan, bahkan dia hanya memikirkan hidup hari ini. Tentang kematian itu dipikir besok. Ya, tentang kematian itu dipikir besok. Mereka bodoh, Bapak Ibu. Ya, ini ciri hidup dalam kebodohan. Padahal Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah sudah siapkan hidup yang kekal. Allah telah siapkan berbagai macam fasilitas hidup. Tetapi kalau orang bodoh, itu tidak penting. Yang penting hari ini aku sukacita. Nah, jadi ayat ini Allah kepengen menunjukkan pentingnya orang hidup dan pentingnya cara menikmati hidup itu. Bukan asal hidup, cara menikmati hidup. Nah, cara menikmati hidup itu meninggikan atau menghargai pengorbanan Yesus yang telah melepaskan orang-orang berdosa dari kebinasaan. Yesus mati di kayu salib dengan tujuan supaya manusia yang percaya itu lepas dari kebinasaan. Lalu diberi pelajaran bagaimana menikmati hidup itu. Jadi bukan asal-asalan, bagaimana menikmati hidup itu. Kebuntuan tentang pengorbanan Yesus akan membawa kita berani meninggalkan manusia lama. Kalau kita menghargai tentang manusia baru, kita berani menghargai hebatnya Yesus yang telah menyelamatkan kita. Nah, pengorbanan gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Satu contoh yang nyata, waktu ibu-ibu itu memasak dengan kayu bakar, lalu ada perubahan, mulai ada kompor minyak. Orang sulit untuk menerima kompor minyak, untuk meninggalkan api dengan kayu ini sulit. Sehingga kadang-kadang masih ada orang yang mengatakan soto yang diberi api kayu rasanya lebih enak daripada kompor minyak. Itu kebodohan aja itu. Mereka sugestinya sudah terhadap kayu ini sulit untuk dihilangkan. Lalu muncul gas. Orang meninggalkan kompor minyak ke kompor gas tidak serta-merta. Butuh waktu, butuh menghilangkan sugesti bahwa kompor gas ini lebih bagus daripada kompor minyak. Nah, sama hidup lama yang tadinya tanpa tata aturan, semau gue. Ya, saya suka pergi-pergi, saya suka dolan-dolan, saya suka apapun. Kesukaan itu hidup hanya sekali, diumbar begitu. Padahal untuk hidup yang dapat dinikmati melalui pengorbanan Yesus itu banyak sesuatu yang harus kita buang. Kebiasaan-kebiasaan lama itu banyak yang harus kita buang. Manusia baru diawali dengan Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, mau belajar tentang Kristus dan mau mendengar suaranya serta melakukan segala perintahnya. Kamu sudah menjadi baru. Kenapa? Karena kita mulai belajar. Tadinya mengenal Kristus.
lama-lama belajar tentang Kristus, lama-lama mendengar suara Kristus. Tahapan manusia baru seperti itu. Dengan belajar tentang Kristus dan melakukan firman Tuhan, kita sampai merasakan perubahan. Perubahannya sangat drastis. Dalam kehidupan berubah total. Ya, perhatikan ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Allah tahu, ya, Allah tahu bahwa kita ini membutuhkan pembaruan ini, kita membutuhkan untuk meninggalkan manusia lama. Allah tahu bahwa meninggalkan manusia lama itu tidak gampang. Oleh sebab itu Allah kirimkan Roh Kudus kepada kita. Ya, maka sambutlah Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang Allah kirimkan ini akan menjadi pembimbing, akan menguatkan kita di saat-saat kita mengalami kelemahan dalam meninggalkan manusia lama kita. Nah, jadi ciri manusia baru. Efesus 4 ayat 25 sampai 32 cukup banyak. Karena satu kata, satu ayat itu satu hal yang perlu kita tinggalkan. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu buang, sekali lagi dengan tegas, karena itu buang dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar daripadamu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang harus kita buang? Dusta. Jangan berkata dusta, tapi belajarlah berkata benar. Ya. Karena apa? Kita satu anggota tubuh. Kalau tangan kanan ini dekat api dan rasanya panas, tidak mungkin mulut ini mengatakan dingin, lalu tangan kiri diarahkan ke sana. Tidak mungkin. Ya. Karena apa? Satu anggota tubuh. Kalau yang ini panas, tentunya yang kiri juga panas. Kalau yang kanan itu perih, yang kiri kalau diinjakkan ke satu duri ya perih juga. Jangan ada perkataan dusta. Lalu apa yang harus dibuang? Marah. Tidak gampang buang marah. Ya, kita seringkali hobinya marah.
Maka kalau kepingin menjadi manusia baru, sedikit demi sedikit dikikis kemarahan. Jangan mencuri. Tapi kita mencuri itu kan mengambil barang orang lain. Tuhan mengatakan, kamu kerja. Nanti kalau kamu dapat hasil, bagikan dengan orang lain. Jadi bertolak belakang. Gunakan mulut untuk membangun. Bukan untuk memaki-maki. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, jadi hidup baru adalah hidup yang sudah dirubah semuanya. Roh Kudus akan berduka kalau kita masih menyimpan kepahitan dengan orang lain. Kalau kita masih menyimpan kebencian, mulut ngomong tidak benci, mulut ngomong aku mengasihi kamu, hati ini loh. Maka Tuhan mengatakan buang kebencian, buang kegeraman, buang kemarahan. Nah, bahkan masih suka dengan pertikaian, ini harus dibuang. Masih suka fitnah, ini juga harus ditinggalkan. Sehingga perjamuan kudus akan menuntun kehidupan kita untuk menerapkan manusia baru, yaitu hidup dengan ramah. Seorang akan yang lain, bukan marah, tetapi hidup dengan ramah. Perjamuan kudus hari ini akan membimbing kita untuk hidup penuh kasih mesra dan hidup untuk saling mengampuni. Maka mari, mungkin ada hidup lama yang masih tersimpan rapat di hati. Hari ini Tuhan di depan kita. Hari ini perjamuan kudus akan menegaskan kepada kita, buang yang lama, gunakan yang baru dengan cara-cara yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah memberikan kepada kami kemurahan yang luar biasa, supaya kami dapat menikmati hidup di dalam kemurahan, menikmati berkat-berkat yang telah Kau siapkan. Untuk itu kami berani membuang hidup lama kami dan kami menggunakan manusia baru kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita sudah menikmati perjamuan kudus dengan berkat yang luar biasa. Maka mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu dan jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Yang kedua, tiap hari Selasa GBIS Haleluya Palur mengadakan pelajaran pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga dimulai jam 6 sore, dan persekutuan rumah tangga ini tempatnya ganti-ganti. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kepengen rumahnya digunakan untuk persekutuan doa rumah tangga, dapat daftar kepada pengurusnya. Lalu ada kegiatan cabang GBIS Haleluya Palur yang dimulai jam 6:30 sore. Lalu hari Sabtu itu ada ibadah youth. Istilahnya Youth Revive. Nah, di ibadah youth ini banyak kegiatan untuk acara kaum muda. Banyak aktivitas-aktivitas di mana anak muda
dapat mengembangkan bakat-bakat mereka. Maka kepada Bapak Ibu yang punya anak masih muda, bawa kemari. Kami mengundang mereka supaya mereka dapat mengikuti kegiatan Youth Revive. Lalu ibadah online tetap ada. Doakan Bapak Ibu supaya ibadah online tetap maju. Karena ibadah online ini pangsanya untuk teman-teman kita yang jauh, ya, yang ada di dalam negeri, yang ada di luar negeri, supaya mereka segera menikmati Injil kemurahan Allah. Maka Bapak Ibu yang ikut ibadah online, tolong kami diberi komentar, tolong kami diberi di-share, ya, ibadah online-nya di-share minimal 5 orang agar kita belajar menjadi penginjil. Saya rasa cukup sekian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Engkau telah pimpin berkati hamba-Mu untuk membawa firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih menyenangkan. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau pimpin juga berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Terlebih presiden yang sudah terpilih, bawa berkati dengan hikmat-Mu yang dari surga. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara yang lain. Engkau akan pimpin berkati ya Bapa dengan hikmat yang dari-Mu. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang baik, yang telah memberi kesempatan kepada kami supaya kami dapat beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami telah selesai ibadah, kami mendapat pengertian, menjadi manusia baru, menikmati hidup baru, dan menikmati hidup di dalam dunia ini. Meteraikan firman-Mu, dan kami satukan hati berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya sakit dan kadang-kadang sesek. Kami berdoa untuk Arin yang ada beberapa pen yang ada di dalam tubuhnya akan dilepas. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih yang baru selesai operasi usus. Kami berdoa untuk Pak Min yang baru pulang dari rumah sakit. Demikian juga istrinya, Ibu Wagini, baru pulang dari rumah sakit. Jamah Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Tris yang gagal ginjal. Kami berdoa untuk Bapak Ishak yang karena sepuh kekuatannya sudah menurun. Tidak ada yang mustahil. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga bersyukur Kau telah jamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah jamah saudari kami Lili. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Mereka telah Kau sembuhkan. Mereka siap untuk menjadi saksi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami mengatakan Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berbagai berkat untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.